Mari kita lihat dalam Matius pasal 14 dan kembali kita akan membaca ayat yang ke-15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi murid-murid Yesus datang dan memberitahu kepada Yesus bahwa orang-orang yang jumlahnya banyak itu suruhlah pulang. Kenapa? Karena tempat itu sunyi, hari sudah mulai gelap dan tidak ada orang yang menjual makanan. Nanti orang-orang tersebut bisa kelaparan. Kemudian Yesus pun mengatakan bahwa murid-muridlah yang harus memberi mereka makan. Karena Yesus khawatir kalau mereka pulang dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, mereka bisa pingsan di tengah jalan. Jadi dari ayat ini kita tahu ya bahwa Yesus itu peduli dengan manusia. Jadi dia bukan hanya Allah yang memaksa atau menginginkan setiap kita hidup di dalam kehendaknya atau memperhatikan hal-hal yang rohani. Yang walaupun saya tahu bahwa hal-hal yang rohani adalah yang paling penting dari segala sesuatu. Dan saya selalu mengkhotbahkan itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga peduli dengan keadaan kita. Ini perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Dia peduli dengan keluargamu, dia peduli dengan keuanganmu, dia peduli dengan hubunganmu, dia peduli dengan masalah ekonomimu. Apapun yang jadi pergumulan setiap kita, Tuhan mempedulikan itu. Apapun yang punya hubungan dengan kita, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan itu. Petrus yang merasa telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, dia pun bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang dapat kami peroleh? Karena untuk mengikuti Engkau kami sudah meninggalkan segala sesuatu." Maka Yesus pun berkata dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu bapaknya, anaknya dan ladangnya, demi aku dan Injil. Ayat 30, maka sesungguhnya pada saat ini, pada zaman sekarang orang itu akan menerima 100 kali lipat. Jadi Tuhan itu bukan hanya menyediakan berkat nanti di surga. Sekarang pun dia menyediakan berkat bagi kita. Ada upaya yang Tuhan siapkan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika saya mengatakan demikian bukan berarti saudara-saudara kemudian pikiran kita hanya tertuju kepada dunia dengan segala keinginannya, tidak. Saya mengatakan ini semata-mata hanya untuk memberitahu kepada saudara bahwa Tuhan itu bukan hanya peduli dengan kerohanian kita. Dia juga peduli dengan keadaan kita. Dia peduli dengan pergumulan-pergumulan kita. Kemarin saya katakan kalau Tuhan itu tidak peduli dengan keadaan kita, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan janji kepada Abraham untuk memberikan kepadanya seorang anak. Kita tahu bersama bahwa istri daripada Abraham yang bernama Sarah ini mandul. Sehingga mereka tidak punya anak. Dan Tuhan tahu kerinduan daripada Abraham. Nah, setiap kita kan punya kerinduan. Kita punya hasrat-hasrat itu kerinduan yang paling dalam. Kadang-kadang orang tidak tahu apa yang menjadi kerinduan terdalam kita. Dan Tuhan tahu, dia mengerti dan dia tidak pernah memandang sebelah mata untuk setiap kerinduan-kerinduan di dalam hati setiap kita. Itulah sebabnya dia datang kepada Abraham dan dia berjanji akan memberikan anak kepada Abraham. Bagi Abraham anak adalah segalanya. Untuk apa Abraham memiliki harta kekayaan yang melimpah Bapak Ibu kalau dia tidak punya ahli waris? Betul enggak? Kegelisahan yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah karena tidak punya anak menunjukkan bahwa hal itu sedemikian penting bagi mereka. Bahkan Sarah pernah memaksa Abraham untuk menikah dengan Hagar budaknya dengan harapan agar dari Hagar mereka memperoleh yang namanya anak. Jadi bagi Abraham ini anak adalah sesuatu yang sangat penting dan Tuhan tahu itu. Sehingga Tuhan berjanji memberikan anak kepada Abraham dan bukan hanya berjanji, Tuhan pun memberikan anak kepadanya.
Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli ya, bukan cuma dengan kerohanian kita, tapi dia juga peduli dengan keadaan setiap kita. Perhatikan ketika Tuhan membangkitkan Lazarus. Lazarus itu kan sudah mati 4 hari. Kebangkitan Lazarus itu begitu ajaib. Ini pemikiran saya dan begitu luar biasa. Kenapa saya katakan ajaib luar biasa? Karena orang tersebut sudah meninggal 4 hari dan dikuburkan Lazarus. Nah, pemikiran saya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika Lazarus dibangkitkan, pada akhirnya Lazarus mati juga tuh. Lazarus sekarang di mana? Lazarus sekarang sudah mati. Bukan cuma Lazarus, Maria dan Marta pun ya. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus pun sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi kalau Lazarus pada akhirnya akan mati lagi, kenapa Tuhan harus repot-repot membangkitkan Lazarus? Kenapa Lazarus harus dibangkitkan kalau pada akhirnya Lazarus akan mengalami kematian? Pernah tidak saudara memikirkan ini? Nah, alasan Tuhan membangkitkan Lazarus karena Tuhan peduli dengan perasaan daripada Maria dan Marta. Maria datang dan menangis di kaki Yesus sambil berkata, "Guru, seandainya guru ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Sambil nangis tuh saudara-saudaranya Maria. Mendengar itu maka kita mengatakan masgulah hati Yesus. Kemudian orang-orang pun mulai berkata, "Dia yang mencelikan mata orang buta, sanggupkah dia membangkitkan orang mati?" Mendengar perkataan itu maka kita mengatakan Yesus menangis. Ini pertama kalinya Yesus menangis. Menangisnya Yesus menunjukkan kepeduliannya, saudara-saudara. Maka dia pun berkata kepada Maria dan Marta, "Di mana kalian menguburkannya?" Maka Yesus pergi ke kubur tersebut dan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Jadi walaupun pada akhirnya Lazarus akan mati lagi karena mungkin ya faktor usia, tetap saja Tuhan membangkitkan Lazarus karena kepeduliannya kepada Marta dan Maria. Begitu pula dengan setiap tokoh-tokoh yang mengalami kesembuhan ilahi dalam Alkitab. Bukan cuma mereka ya, orang-orang yang juga mengalami kesembuhan daripada Tuhan sampai zaman sekarang banyak loh. Bagaimana pendeta Andi Simon pelayanan dan banyak orang yang mengalami kesembuhan. Pernah tidak kita berpikir saudara-saudara, untuk apa Tuhan menyembuhkan itu akan meninggal? Dia mungkin tidak meninggal karena penyakitnya, tapi dia tetap akan meninggal karena usia kan? Yeah. Tapi tetap Tuhan melakukan kebaikannya. Kenapa? Karena Tuhan itu peduli dengan setiap kita. Jadi Tuhan bukan hanya memperhatikan kehidupan rohani, tapi dia juga memperhatikan kehidupan rohani, kehidupan jasmani setiap kita. Ya, ini yang perlu kita imani di tengah-tengah kehidupan agar saudara memperoleh keberanian percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah ya punya banyak nama di dalam Alkitab. Allah itu punya banyak nama. Dia disebut sebagai El Roi. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang melihat, memperhatikan. Dia disebut sebagai Yehovah Rafa karena dia adalah Allah yang menyembuhkan mereka yang sakit. Dia disebut sebagai Yehovah Nisi, panji-panji keselamatan. Ya. Disebut sebagai Yehovah Jireh karena dia yang menyediakan semua nama ini berkaitan dengan kepedulian Allah terhadap manusia. Bahkan pada akhirnya dia disebut sebagai Immanuel. Ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Keberadaan Allah di tengah-tengah saya dan saudara merupakan wujud nyata daripada kepeduliannya terhadap kehidupan kita. Ya, kalau saudara percaya bahwa Allah itu peduli dengan kehidupanmu, maka saya sudah khotbahkan kemarin saudara-saudara ya. Poin yang pertama bahwa saudara jangan menjadi khawatir. Iya kan? Jangan khawatir dengan hidupmu. Ya, ketika saya mengatakan jangan khawatir bukan berarti saudara-saudara kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Manusia mana yang tidak pernah khawatir? Manusia mana? Semua kita mengalami kekhawatiran. Ketika kita berkata jangan khawatir, artinya begini Bapak Ibu. Jangan biarkan kekhawatiran itu melumpuhkan kita. Ketika engkau khawatir, engkau perlu ingat Tuhan, aku tahu engkau peduli. Kalau itu belum cukup, nyanyi Allah mengerti, Allah peduli.
segala persoalan yang kita hadapi, ya. Jangan cuma nyanyi di gereja, di tengah-tengah pergumulan harus nyanyi. Ya, ketika engkau mulai khawatir, nyanyi. Ya, jangan sampai kekhawatiran kita melumpuhkan kita. Memang kita tidak bisa mencegah burung terbang lalu lalang di atas kepala. Siapa yang bisa mencegah burung terbang lalu lalang di atas kepala? Tapi semua kita tentu saja bisa mencegah burung bangun sarang di atas kepala tuh. Hanya orang bodoh atau orang gila. Bahkan saya pikir orang bodoh, orang gila pun tidak akan pernah membiarkan burung bangun sarang di atas kepala. Kadang-kadang kekhawatiran sama juga. Dia terbang lalu lalang mengintari hati kita. Ya kan? Dan kita tidak bisa mencegah itu. Tetapi yang pasti engkau dapat mencegah kekhawatiran membangun sarang di dalam hati saudara. Engkau bisa melakukannya. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya teringat saudara-saudara ya, dengan kisah yang sudah saya bagikan kemarin. Ya, bagaimana seorang pendeta bernama Martin Luther pun mengalami yang namanya kekhawatiran. Yang namanya pendeta juga manusia. Tapi pada akhirnya dia pun tersadar karena ditegur oleh istrinya. Istrinya berkata, kalau Allah itu hidup dan kamu percaya Allah itu hidup, seharusnya kamu tidak boleh khawatir. Maka seharusnya kita pun demikian di dalam kehidupan ini. Saudara, kekhawatiran itu sebenarnya adalah sesuatu yang useless. Atau sesuatu yang tidak berguna. Makanya Yesus pun mengatakan kan bahwa siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak pernah menambah apapun dalam hidup ini. Percayalah. Kalau segala sesuatu sudah digariskan untuk terjadi, maka itu akan terjadi. Entah saudara mau khawatir atau tidak. Karena itu yang dikatakan saudara-saudara di dalam Alkitab, ya. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 16, bahwa segala sesuatu yang digariskan yang memang akan terjadi, mau khawatir atau tidak tetap akan terjadi. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini perlu kita ingat, semuanya terjadi atas seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan rambut kita pun yang jatuh ke bumi itu harus atas izin Allah. Saya kan sudah bersaksi bagaimana saya lupa memasukkan motor saya ke garasi. Semalam-malaman motor saya di pinggir jalan Bapak Ibu. Ya. Seminggu sebelumnya gereja dekat tempat saya tinggal itu kehilangan motor. Padahal motor diparkir di dalam garasi loh. Garasi gereja. Bisa hilang. Nah apalagi motor kalau cuma di pinggir jalan. Tetapi lihat, kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, ya tidak akan terjadi. Tapi kalau diizinkan, ya pasti terjadi. Maka yakin, percayalah, kalaupun saya harus mengalami kehilangan dalam hidup ini, semua atas seizin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan kehilangan yang saya alami, artinya Allah akan bersama-sama dengan saya. Amin. Tidak selamanya masalah yang kita alami akan dikecilkan oleh Allah. Tapi yang pasti Allah akan membesarkan hati kita untuk mengatasi setiap masalah dalam hidup ini. Engkau perlu tahu, engkau perlu percaya, engkau tidak pernah sendiri menjalani hidupmu. Ingat, selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Maka berhentilah menjadi khawatir dari waktu ke waktu. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Masih adakah di antara saudara yang mau khawatir di hari ini? Yang kedua, saudara-saudara, selain kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh menjadi putus asa. Zaman sekarang banyak loh orang yang putus asa. Ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya yang cacat dengan alasan tidak mau anaknya menderita. Ada loh, beritanya baru keluar. Ditangkap polisi, nangis-nangis dia. Polisi bilang, kamu nangis-nangis. Ya. Tanda kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tahu itu anakmu, kenapa kamu bunuh? Ya, maka saudara dengan ratap tangis, dengan berlinang air mata, bapak itu menjawab, Pak Polisi, satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh anak saya hanyalah saya. Kalau misalkan saya mati duluan Pak Polisi, siapa yang akan urus anak saya? Dia cacat. Tidak ada orang yang mau mengurus anak yang cacat. Karena anak yang cacat hanya akan jadi beban. Maka daripada saya yang mati duluan Pak, lebih baik dia yang mati duluan. Karena saya tidak mau dia menderita tanpa saya. Saudara, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga perkataan ini. Ya kalau dipikir-pikir. Tapi sebenarnya perkataan ini terlahir dari orang yang putus asa. Ya saya mau ngomonglah sama saudara.
Sesulit apapun hidup yang kau jalani hari ini, jangan putus asa. Tuhan peduli dengan saudara. Ya. Jangan putus asa. Ada juga ibu-ibu loh yang meracuni 2 orang anaknya karena ditinggal oleh suaminya. Selesai dia meracuni 2 orang anaknya, dia pun ikut minum racun. Ya, puji Tuhan tetangga bisa lihat itu sehingga tetangga bawa mereka ke rumah sakit sudah. Sampai di rumah sakit kedua anaknya tidak selamat, justru ibu ini yang selamat. Ibu ini yang tidak mati. Padahal dia juga minum racun. Mungkin karena dia minum racun belakangan, dia sempat tertolong. Ya. Maka dia dirawat, sembuh, masuk penjara. Kenapa? Karena sudah bunuh anak. Ya saudara, ini terjadi kenapa? Karena keputusasaan. Ada seorang pemuda yang gantung diri karena ditinggal oleh kekasihnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mau bilang bahwa ada Tuhan loh dalam hidup ini. Engkau tidak pernah berjalan sendiri dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Dalam kitab Ibrani Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu khotbah saya beberapa hari yang lalu. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan dalam kemahakuasaannya. Apa itu Pak Pendeta? Yakni meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah bisa melakukannya. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Ini ayat kesukaan saya. Di mana Allah berkata dia melanjutkan cintanya kepada manusia. Meskipun Allah tahu akan ada harga yang sangat mahal yang akan dia bayar ketika dia melanjutkan cintanya kepada kita. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun keadaan kita yang sekarang, ingat baik Bapak Ibu, Tuhan peduli. Tuhan peduli, Dia peduli dan Dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Haleluya. Ya. Seorang yang bernama Ayub pun merasakan hal yang sama di dalam Alkitab. Ayub itu ayat 17 ayat yang kelima. Bagaimana dia berkata kepada Allah, siapakah yang melihat pengharapan bagiku? Masih ada keharapan bagiku. Ayub benar-benar menderita loh. Ya, anaknya mati, kekayaannya habis. Bahkan satu-satunya yang dia punya adalah istrinya. Berbalik menyerang dia. Ya. Istrinya ngomong sama Ayub, kalau saya jadi kamu lebih baik saya mati aja dan mengutuki Allah saja. Ayub berkata, dengan telanjang saya datang, dengan telanjang saya akan pulang kepada Tuhan. Saudara, jangan terlalu banyak pikiran. Ini cuma dunia, ini cuma dunia. Ya, jangan terlalu banyak pikiran. Ya, saya tahu khotbah ini penting bagi saudara. Karena saya bisa merasakan ada begitu banyak orang-orang di hari ini yang mengalami yang namanya keputusasaan. Daud berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Kupandang ke bukit-bukit, kupandang ke gunung-gunung. Dari mana? Kemudian Daud sendiri menjawab, pertolonganku datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang percaya dengan saya ketik amin. Haleluya. Haleluya. Pertolongan kita datang daripada Allah. Haleluya. Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan. Saudara menjadi hilang harapan, kemudian putus asa dan mengambil tindakan bunuh diri adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan oleh Alkitab. Alkitab melarang kita bunuh diri. Bunuh diri masuk neraka, saudara-saudara. Ya. Kenapa bunuh diri masuk neraka? Karena bunuh diri adalah manifestasi dari para penakut. Ya, kitab Wahyu mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, golongan yang pertama bukan pesina, bukan pembunuh, tapi para penakut. Penakut apa? Penakut hidup. Orang-orang yang menyudahi kehidupan mereka karena keputusasaan dan kekhawatiran. Saudara, orang-orang yang demikianlah orang-orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Itulah sebabnya kenapa orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Karena jelas kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu peduli. Orang yang bunuh diri itu tidak punya iman. Jangan pernah mengambil keputusan yang permanen Bapak Ibu. Hanya untuk masalahmu yang sifatnya sementara. Tidak ada masalah yang kekal dalam hidup ini. Ingat baik, ini ucapan yang selalu saya omongin. Selama yang hilang bukan Yesus, kita masih baik-baik saja. Tuhan mungkin tidak mengecilkan masalah kita, tapi Dia pasti akan membesarkan hatimu untuk mengatasi masalahmu. Haleluya. Amin.
Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya lah. Saya meyakini itu. Saya mengimani itu. Gembok saja diciptakan dengan kunci loh. Tidak ada gembok tanpa kunci. Maka tidak ada masalah tanpa solusi. Kalau kamu melihat masalah kamu tidak ada jalan keluarnya, berarti kamu yang harus keluar jalan-jalan. Ya, artinya carilah angin segar. Jangan selamanya diam di dalam tendamu. Lihat Tuhan tuh, lihat Abraham tinggal dalam tenda aja ya. Stres Abraham, lihat istrinya keriput dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin dalam hatinya Abraham berkata, bagaimana kami mau punya anak kalau sudah tua begini. Diam aja dalam tenda. Tenda itu ukuran berapa kali berapa sih? Sumpah pikiran Abraham. Sampai Tuhan bilang, Abraham keluar dari tendamu. Maka Abraham keluar dan Tuhan bilang, pandanglah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Kalau kamu dapat menghitungnya, sebanyak itulah keturunanmu nanti. Wow, luar biasa. Emang kadang-kadang pikiran kita mumet, saudara. Engkau perlu keluar dari tendamu sekarang. Keluar dari rumahmu sekarang. Ya artinya, kalau masalahmu tidak ada jalan keluar, kamu yang keluar jalan-jalan begitu ya. Cari angin segar. Jangan sampai saudara berpikir untuk menyudahi kehidupan saudara dengan cara bunuh diri. Haleluya. Jangan pernah mengambil keputusan yang permanen untuk masalah yang sifatnya hanya sementara. Bukan kalau kita mengatakan Yesus bilang apa? Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Burung tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, namun dikasih makan oleh Bapa di sorga. Burung pipit di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dikasih makan oleh Bapa di sorga. Nah apalagi setiap kita lebih berharga dari burung pipit. Harga hidupmu seharga darah Yesus, saudara-saudara. Ya. Seharga darah Yesus. Jadi kalau darah Yesus, Yesus mau menebus kita dengan darahnya. Itu berarti kita ini berharga dan Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Haleluya. Ya. Tidak akan ada di antara kita yang akan mati kelaparan. Yang setuju bilang amin. Tidak akan ada di antara keluarga kita ya yang akan mengalami kesusahan sampai mati. Itu iman kita. Amin. Orang Israel di padang gurun selama 40 tahun itu mati bukan karena kelaparan kebanyakan mereka. Justru mati karena kekenyangan. Alkitab mengatakan mereka dihinggapi oleh roh rakus. Ya. Daging masih ada di mulut, mau ditambah lagi. Akhirnya mati. Daging di dalam mulut. Itu bukan mati karena kelaparan loh, mati karena kekenyangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, yakinlah. Selama kita berdoa pasti ada harapan. Amin. Selama kita berdoa pasti akan ada harapan di sana. Dan selama kita berusaha pasti akan ada jalan. Ada amin? Ada amin. Apa yang tak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita adalah apa yang dapat dilakukan oleh ya. Apa yang tak dapat kita lakukan dengan kekuatan adalah apa yang dapat dilakukan Allah dengan kekuatannya. Titik akhir ketidaksanggupan kita adalah titik awal daripada kesanggupan Allah. Hagar diusir, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Hagar. Ya. Jadi Hagar itu diusir, Bapak Ibu. Jadi ini ada sedikit gangguan signal ya. Dia diusir kenapa? Karena ya kehadiran Hagar telah mengganggu ketenteraman daripada keluarga Abraham dan Sarah. Oleh karena Hagar sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia diusir dengan anaknya atas permintaan daripada Sarah. Sarah memaksa Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya. Maka ketika mereka sampai di padang gurun, mereka kehabisan roti, kehabisan air. Dan Ismail pun mulai menangis. Maka Hagar pun membuang anaknya. Ini persis sama dengan kesaksian tadi di awal ya saya ngomong. Ada bapak yang mencekik anaknya yang cacat. Jadi anaknya dikasih mandi dulu, dikasih makan, selesai makan dicekik sampai mati. Dengan alasan dia tidak mau melihat anaknya. Ya. Karena saudara anaknya cacat kan.
Lah sama seperti Hagar, dia membuang Ismail. Ismail dibuang karena dia tidak mau melihat Ismail mati di tangannya. Ya, puji Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan khotbah saya besok, saudara ya. Ini sepertinya sedikit gangguan jaringan. Tapi saya percaya firman yang saudara dengar memberkati saudara, amin. Ya, kalau sudah diberkati bisa ketik amin buat saya. Oke, saya mau buka dulu kolom komentar ya sebelum. Iya, jaringan macet. Saya tidak tahu kenapa ya. Bapak Ibu bisa bantu saya juga dalam doa. Supaya mungkin kecepatan internet di tempat ini bisa dinaikkan. Supaya tidak macet begini ya. Oke, ada yang ingin bertanya silakan, Febriandi.